Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah memuliakan Engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Kau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Kau berikan kepadaku itu berasal dari Engkau. Sebab segala firman yang Kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari Engkau, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, lewat bacaan Injil, hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema memeluk kematian. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat kemuliaan Yesus. Kedua, bagaimana Yesus memuliakan Bapanya. Dan ketiga, bagaimana Yesus dimuliakan dalam kita. Kemuliaan. Dalam Injil hari ini beberapa kali kita mendengar kata kemuliaan. Kemuliaan. Apa artinya kemuliaan? Untuk kita mengerti arti kata kemuliaan dalam Injil Yohanes, kita perlu melihat bagaimana pembagian dari Injil Yohanes. Injil Yohanes bisa dibagi menjadi dua bagian. Seluruh Injil Yohanes jadi dua bagian. Bagian pertama disebut dengan kitab tanda. Bagian kedua disebut dengan kitab kemuliaan. Kitab tanda ini berisi berbagai mujizat Yesus. Ada 7 mujizat di bagian pertama ini. Salah satunya adalah peristiwa perkawinan di Kana, di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Yesus juga membangkitkan Lazarus dari kematian. Disebut sebagai buku tanda karena berbagai mujizat ini menandakan siapa Yesus, yaitu Allah sendiri. Buku tanda. Bagian kedua disebut dengan buku kemuliaan. Kenapa disebut buku kemuliaan dan apa isinya? Dalam buku kemuliaan ini kita melihat bagaimana Yesus menderita, disalib, wafat, dan bangkit. Jadi, ketika kita berbicara tentang kemuliaan, ketika Yesus berbicara tentang kemuliaan, itu artinya Yesus sedang berbicara tentang penderitaannya, kematiannya, penebusannya. Oleh karena itu, ketika Yesus mengatakan dalam Injil ini, Bapa,
telah tiba saatnya, muliakanlah putramu. Itu berarti Yesus mengatakan kepada Bapa, ini saatnya, udah tiba saatnya untuk aku menderita, untuk aku disalib, untuk aku wafat. Dan dengan penderitaan dan wafat ini, Yesus memuliakan Bapa. Kenapa Yesus memuliakan Bapa? Yesus memuliakan Bapa karena lewat penderitaan dan kematiannya, Yesus menjalankan kehendak Bapa. Ini penting sekali untuk kita lihat karena kita bisa berpikir bahwa Yesus itu kepengen menderita. Bukan. Yesus bukan kepengen menderita. Dan penderitaan ini bukan akhir yang mau dicapai. Yesus menderita karena Yesus mau mengikuti kehendak Bapa. Jadi yang membuat Yesus menjadi mulia itu bukan pertama-tama karena penderitaannya, tetapi karena menjalankan kehendak Bapa, menjalankan tugas Bapa, taat kepada Bapa. Maka Yesus disebut sebagai Adam yang baru. Ada Adam yang baru, ada Adam yang lama. Adam yang lama gimana? Adam yang lama tidak taat sama Tuhan. Dia mau-maunya sendiri, hanya mengikuti kehendaknya sendiri. Kalau orang Surabaya bilang sakarepe dewe, mau-maunya ya itu. Tapi Yesus mengikuti kehendak Allah. Jadi Yesus bersedia menderita dan wafat disalib. Yesus mau menderita dan wafat disalib bukan untuk jago-jagoan. Ada banyak orang yang mau berkorban. Oh, aku mau menolong, aku mau berkorban. Supaya apa? Kelihatan hebat. Ini loh aku melayani di gereja. Ini loh aku bisa melakukan banyak hal. Yesus enggak begitu. Bukan kehebatan yang dia cari. Yang dia cari adalah mengikuti kehendak Bapa. Dan dengan demikian Yesus dimuliakan dan Yesus memuliakan Bapa. Dengan kata lain, saat Yesus mengatakan muliakanlah aku, implikasinya adalah Yesus memeluk penderitaan dan Yesus memeluk kematian. Maka bersama Yesus seharusnya kematian jadi tidak menakutkan lagi. Anda masih takut gak sama kematian? Serem Romo kalau dengar kata memeluk kematian. Tapi itu yang Yesus lakukan. Dan kita semua diundang untuk mengikuti Yesus. Dan dalam Injil ini juga dikatakan, segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan dalam mereka. Jadi poin saya yang ketiga, kalau Yesus memuliakan Bapanya dan dengan mengikuti kehendak Bapa Yesus dimuliakan, Yesus juga undang kita semua diundang. Hayo hidup bersama aku, hidup seperti aku untuk memuliakan Bapa. Dengan memuliakan Bapa, kita juga memuliakan Yesus. Yesus dimuliakan dengan berbagai hal yang kita lakukan. Nah, jadi bagaimana memuliakan Yesus itu? Dengan selalu mengikuti kehendak Bapa. Dengan selalu mengikuti kehendak Bapa, kita juga bisa belajar untuk menjadi seperti Yesus. Berani memeluk kematian, tidak takut dengan kematian. Karena apa? Karena setiap hari dalam berbagai hal yang kita lakukan, kita selalu mati, belajar mati terhadap berbagai kelekatan, mati terhadap dosa, mati terhadap berbagai keinginanku pribadi saja yang merugikan orang lain.
mati dari berbagai kesombongan. Dan dengan demikian kita akan semakin siap untuk menerima kehendak Bapa. Bahkan saat kita perlu menjawab panggilan Tuhan untuk kembali ke rumah Bapa. Jadi kematian itu bisa menjadi satu tindakan, bukan sekedar pasrah aja. Pasrah itu penting, tapi untuk berani mengatakan, ya Tuhan, ini saatnya, aku siap kapanpun Engkau mau panggil. Karena sepanjang hidup, aku sudah menjalankan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi kapan aja kehendak-Mu, aku bisa ikuti. Berani gak bilang begitu? Tapi kalau dalam hidup kita selalu mengikuti kehendak Tuhan, bahkan kematian pun bisa menjadi indah. Beberapa hari yang lalu, minggu lalu, hari Kamis yang lalu, saya dapat kabar dari Provincial Filipina. Adrian Romo Enrico Gonzales, OP, Dominikan, meninggal hari Kamis yang lalu. Beliau adalah guru saya dan beliau juga yang merekrut saya, memperkenalkan saya pada Ordo Dominikan. Jadi saya minta izin kepada Provincial, apakah saya boleh melayat, memberikan penghormatan terakhir kepada beliau. Dikasih izin. Jadi saya terbang ke Filipina, udah sampai di kota Manila, lalu perjalanan lagi sekitar 3 jam ke kota Manawak, itu kota kecil tapi kota peziarahan, dan jenazahnya ada di sana. Saat saya lihat jenazahnya, mukanya senyum, ganteng. Jadi Father Enrico yang udah umur 73, meninggal umur 73, itu meninggal dalam tidur. Dan mukanya bisa senyum. Saya yakin Father Enrico menerima kematian dengan kerelaan, keterbukaan hati, kehendak Allah. Dan ternyata Father Enrico pernah sempat tulis satu pesan, satu tulisan, judulnya Memeluk Kematian. Makanya tadi saya pakai sebagai judul karena Father Enrico tulis itu, memeluk kematian. Bagaimana sih manusia ini bisa memeluk kematian? Kata Father Enrico, kita perlu melihat kematian itu bukan seperti roh maut yang datang menjemput kita, yang membahayakan, yang menakutkan. Tapi saat kematian tiba, malaikat Tuhan menjemput kita, memisahkan jiwa kita dari tubuh kita. Tapi satu hari nanti malaikat Tuhan juga yang akan menyatukan jiwa kita dengan tubuh kita yang sudah dimuliakan. Jadi kenapa harus takut kalau malaikat Tuhan sendiri yang datang menjemput kita? Dan kalau hari demi hari kita terus menerus menjalankan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan dalam ajaran gereja Katolik ada yang namanya memento mori, ingat saat kematian. Artinya seberapapun cantiknya Anda, gantengnya Anda, pinternya Anda, kayanya Anda, berkuasanya Anda, kematian itu adalah hal yang buat kita semua jadi sama. Anda dan saya semua akan melalui pintu kematian. Jadi kalau kita terus menerus hari demi hari menjalani hidup dalam setiap tindakan, dalam setiap keputusan yang kita mesti buat, kita ingat satu hari nanti kita akan lewat pintu kematian. Jadi gak usah sombong deh, please. Gak usah sombong-sombong, kamu tuh siapa sih? Pada akhirnya juga akan lewat pintu kematian. Justru kita bisa menjalani hidup dengan baik. Dan kalau setiap saat kita berteman dengan malaikat maut, malaikat loh, kita jadi akan diingatkan untuk buat keputusan yang baik dalam hidup. Menjalani hidup sebagai kesempatan untuk buat baik. Saya ingat pesannya Father Enrico. Father Enrico ini gak pernah jadi pimpinan yang hebat-hebat, tapi
banyak orang yang sangat mencintai dia. Waktu beliau meninggal, itu beberapa romo nangis, beberapa frater nangis, ya. Lalu semua pada datang waktu malam berkabungnya. Dan banyak sekali yang mau bicara, menyampaikan kebaikan Father Enrico, euloginya. Kenapa? Karena dia sudah jalani hidup dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ingat satu malam saya nonton sama Father Enrico tahun 94. Udah lama banget. Film judulnya Forrest Gump. Kalau Anda belum pernah nonton, coba nonton filmnya. Habis nonton, Father Enrico itu ngobrol sama saya, dia bilang, Adrian coba itu lihat tuh di film. Ada bulu yang terbang di awal, ditiup angin, dan ada bulu yang terbang di akhir, ditiup angin juga. Father Enrico bilang itu artinya dalam hidup kita harus jalani hidup dengan ringan. Gak usah lihat diri kamu terlalu serius. Oh, aku orang hebat, aku mesti dihormati, aku mesti dapat tempat yang khusus, aku yang paling spesial. Don't take yourself too seriously. Take your life lightly. Jadi bisa terbang. Tapi juga nggak boleh sembarangan aja. Ya udah mengalir aja deh, lihat deh apa yang terjadi. Nggak boleh. Seperti Forrest Gump, kata Father Enrico, pesannya run Forrest, run. Lari Forrest, lari. Dan itu yang dia lakukan sebaik mungkin. Gak perlu lihat kanan kiri, apa sih yang orang lain kerjain kita mau ikutin. Apa sih yang buat dia jadi hebat kita mau ikutin. Lihat apa yang Tuhan udah kasih sama kita dan lakukan sebaik mungkin. Dengan disiplin, dengan perjuangan, dengan pengorbanan. Jadi bisa jalani hidup dengan ringan tetapi sebaik mungkin. Dan itu yang Father Enrico lakukan. Itu yang dia contoh, dia belajar dari Yesus. Melakukan kehendak Bapa sebaik mungkin dalam hidup. Anda mau meluk kematian, gimana caranya supaya gak takut dengan kematian? Jalani hidup hari demi hari sebaik mungkin. Sehingga selalu kita bisa mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Amin.